Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, kelas 4B. Disimak baik-baik ya. Membahas tentang energi itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita berjalan saja membutuhkan energi, bergerak membutuhkan energi, bahkan barang-barang di sekitar kita juga membutuhkan energi agar bisa bermanfaat sesuai fungsinya. Macam-macam energi itu ada energi panas, energi bunyi, ada energi alternatif, ada energi listrik, dan energi angin yang seperti pada gambar. Nah, di sini ada beberapa contoh perubahan energi dari nomor 1 sampai nomor 8 bisa dibaca. Misalnya nomor 1 ada energi listrik menjadi energi panas. Itu terjadi pada penggunaan oven, kompor listrik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sumber energi matahari yaitu energi panas yang menghasilkan energi cahaya yang bisa diserap oleh panel surya, bisa menghasilkan sumber listrik rumah, lampu jalan, dan sumber listrik perkantoran. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Selanjutnya, ada energi alternatif, yaitu merupakan semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan menggantikan bahan bakar utama. Contohnya ada sinar matahari, air, dan angin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf, tetapi juga ada yang berada di awal dan di simpulan sekaligus. Nah, di sini Bu Linda memberi contoh pada teks, judulnya Matahari sebagai Sumber Energi Dunia, bisa dibaca. Nah, di situ kalimat pertama sudah menjelaskan bahwa matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besar ke permukaan bumi. Sehingga gagasan pokoknya yaitu matahari adalah sumber energi yang besar. Selanjutnya ada paragraf 2, kalian bisa membaca, lalu kalian cari gagasan pokoknya. Ini sama seperti di buku LKS ya, bisa kalian simak kalimatnya. Selanjutnya ada juga paragraf 3 dan 4. Nah, ini paragraf 3, kalian bisa membacanya. Lalu kalian juga mencari gagasan pokoknya, bisa di awal, bisa di akhir. Yang penting merupakan ide pokok dari paragraf tersebut yang menghasilkan simpulan dari inti teks tersebut. Ini paragraf 4-nya. Kalian juga harus mencarinya, ditulis di buku tulis, dan nanti dikumpulkan dalam bentuk foto. Baik anak-anak, kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, disimak baik-baik ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Hari itu, hari pohon sedunia. Ria dan teman-teman menanam pohon di taman. Alam memberi kita berbagai macam benda. Makanan yang kita makan berasal dari alam. Begitu juga air yang kita minum dan udara yang kita hirup. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan alam. Segala kebutuhan kita sehari-hari dipenuhi oleh benda-benda yang tersedia di alam. Kayu, buku, pensil, pakaian, minyak, buah-buahan, sayur-sayuran. Semua itu disebut sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, tanah, udara, dan air tergolong sumber daya alam. Air juga merupakan sumber daya yang penting. Air penting bagi semua makhluk hidup untuk dapat terus hidup. Kita perlu air untuk minum dan mencuci. Dan untuk mengairi sawah, air dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Tanah memberi kita tempat berpijak. Tanah
juga memberi kita lahan untuk menanam pohon dan untuk bertani. Dan semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia, semuanya tinggal di atas tanah. Tumbuhan memberi kita makanan, tempat berteduh, dan berlindung. Kertas, karet, dan pensil warna juga berasal dari tumbuhan, bahkan juga pakaian kita. Tumbuhan juga merupakan sumber keindahan. Perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Hewan-hewan ini membantu kita dalam bermacam cara. Sejumlah hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing memberi kita susu. Hewan juga menyediakan kita makanan. Lebah memberi kita madu. Kita mendapatkan serat pakaian seperti wol dan sutra dari hewan. Sejumlah hewan digunakan sebagai sarana transportasi, seperti kuda, keledai, dan unta. Nah, bagaimana? Kira-kira sudah paham ya kurang lebihnya pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya. Nanti ada poin plus untuk yang bertanya. Selanjutnya, kalian kerjakan halaman 9-10 di Ayo Berlatih di buku LKS seperti pada gambar. Nah, kalian kerjakan ya. Ditulis di buku tulis. Dan juga kalian mengerjakan latihan pembelajaran 1 halaman 10-11 juga di buku tulis dan di foto dikumpulkan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.